Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Karin Juan Karunia, absen 23 sebagai moderator, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Noviana Gulandari, absen 85 sebagai tim argumen pro. Perkenalkan, nama saya Raditya Dharma, absen 91 sebagai tim argumen pro. Perkenalkan, nama saya Febri Setia, absen 40 sebagai tim argumen pro. Perkenalkan, saya Raditya Dharma, absen 6 sebagai tim argumen pro. Perkenalkan, saya Wafika Siginisa, absen 74 dari tim argumen kontra. Perkenalkan, nama saya Naswar Fatul Pertama, absen 57 dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Tatia Kevin Basani dari absen 107. Di sini saya dari tim argumen kontra. Sebelum kita membaca argumen dari sisi pro dan kontra, saya akan membacakan mosi terlebih dahulu. Memastikan ketersediaan energi yang terjangkau dan dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi bangsa Indonesia dengan cara mengembangkan teknologi sesuai keadaan geografis setiap daerah Indonesia. Selanjutnya, untuk tim pro dapat menyampaikan argumennya Pancasila dan dilanjutkan dengan tim kontra untuk menyampaikan pendapat Pancasila. Baik, saya akan menyampaikan pendapat pro dari pula Pancasila. Terdapat 2 poin. Yang pertama, keadilan sosial. Salah satu prinsip utama Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh daerah di Indonesia akan mendapatkan akses energi yang memadai dengan memanfaatkan energi terbarukan yang sesuai dengan kondisi geografis di setiap daerah, seperti air, sinar matahari, angin, biomasa, dan gelombang laut. Merupakan pilihan yang ekonomis untuk jangka panjang. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan akses energi di Indonesia sehingga menciptakan keadilan sosial. Poin yang kedua, pembangunan berkelanjutan. Prinsip keadilan sosial tidak hanya berfokus pada generasi saat ini, tetapi juga pada generasi mendatang. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro dapat menjadi solusi yang ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang semakin kritis. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, negara dapat memastikan ketersediaan energi yang terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, izin menyampaikan pendapat kontra tentang pilar Pancasila tentang keterbatasan infrastruktur dan biaya yang tinggi. Pengembangan energi terbarukan di daerah terpencil menghadapi tantangan yang besar karena keterbatasan infrastruktur dan biaya yang tinggi. Hal ini berpotensi melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial, karena masyarakat di daerah tersebut bisa tidak mendapatkan akses energi yang setara, sehingga menciptakan ketimpangan pembangunan. Selanjutnya, untuk tim pro dapat menyampaikan argumen UUD dan dilanjutkan tim kontra untuk menyampaikan pendapat UUD. Baik, di sini saya akan menyampaikan argumen pro mengenai pilar UUD. Yang pertama, keadilan sosial pasal 27 ayat 2. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap negara berhak atas kehidupan yang layak dengan mengembangkan teknologi energi yang sesuai dengan keadaan geografis, terutama di daerah terpencil, dengan meningkatkan akses energi seperti pembangunan infrastruktur teknologi energi di daerah tersebut, maka akan menciptakan keadilan sosial distribusi sumber daya energi sehingga semua rakyat akan menikmati manfaatnya. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan pasal 28H. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan berfokus pada pengembangan teknologi energi yang berkelanjutan, Indonesia akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan energi fosil. Hal ini akan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang memenuhi hak warga Indonesia untuk hidup di lingkungan yang sehat. Izin menyampaikan pilar UUD, yaitu tentang skema power banking. Harga listrik yang lebih mahal. Ada kekhawatiran bahwa skema ini akan meningkatkan biaya listrik bagi konsumen karena tarif listrik dari pembangkit energi terbarukan swasta cenderung lebih tinggi. Selain itu, belum ada peraturan tarif yang jelas untuk mekanisme ini. Selanjutnya, untuk tim pro dapat menyampaikan argumen NKRI dan dilanjutkan tim kontra untuk menyampaikan pendapat NKRI. Baik, saya akan menyampaikan argumen pro pilar NKRI. Yang pertama, kebutuhan negara. Mengembangkan energi terbarukan sesuai dengan kondisi geografis setiap daerah Indonesia dapat mengurangi perselisihan antar daerah di Indonesia. Setiap daerah akan mendapatkan pembaruan energi sesuai keadaan geografis seperti daerah pesisir yang memiliki potensi tinggi terhadap energi angin. Daerah pesisir dapat memanfaatkan energi angin untuk proyek pembangkit listrik tenaga baru (LTB). Yang kedua, memperkuat bangsa. Pengembangan energi terbarukan sesuai dengan kondisi geografis setiap wilayah membuat negara menjadi terarah dan terkonsep dalam memproduksi energi terbarukan. Hal ini akan membuat negara kita menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung oleh negara lain, sehingga posisi Indonesia di kancah internasional akan lebih kuat. Pendapat kontra dari NKRI, energi nuklir dalam RUU energi terbarukan, memasukkan energi nuklir dalam rancangan undang-undang energi baru.
terbarukan atau RUU EPT menjadi perdebatan karena ada beberapa pandangan yang menolak. Salah satu dari sejumlah alasan yang disebutkan peneliti Yayasan Indonesia Cerah Mahawira Sinjinon, mengapa memasukkan hal itu tidak tepat adalah karena secara geografis Indonesia terletak di kawasan rawan gempa dan tsunami. Kondisi ini sangat berisiko dan berpotensi mengganggu pembangkit listrik tenaga listrik atau PLTN, katanya dalam diskusi virtual Rabu. Kasus gempa bumi dan tsunami di Fukushima di Jepang pada tahun 2011 menyebabkan kebocoran radioaktif PLTN. Limbah pembangkit listrik harus disimpan di lokasi yang stabil dan jangka air. Kondisinya sangat sulit untuk Indonesia. Jika limbah nuklir bocor ke dalam air tanah akan memberikan dampak yang sangat berbahaya. Selanjutnya untuk tim pro dapat menyampaikan argumen Bhinneka Tunggal Ika dan dilanjutkan tim kontra untuk menyampaikan pendapat Bhinneka Tunggal Ika. Baik, di sini saya akan menyampaikan pendapat pro poin Bhinneka Tunggal Ika. Ada dua argumen. Yang pertama, mendukung kebijakan dan strategi internasional dengan mendorong inovasi dan investasi di daerah. Pendekatan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah akan memberikan motivasi untuk inovasi dan menarik investasi. Ini akan memperkuat rasa kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dan akan menggerakkan ekonomi lokal. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Mengembangkan teknologi energi sesuai dengan keadaan geografis daerah dapat memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, menggunakan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan impor energi dan meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia. Di sini saya akan memberi pendapat dari kontra Bhinneka Tunggal Ika, yaitu potensi kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah. Mengembangkan teknologi energi yang tinggi dan kondisi wilayah bisa menimbulkan kesenjangan. Daerah dengan sumber daya lebih besar jadi cepat maju, sedangkan daerah lain bisa tertinggal. Ini bisa menimbulkan kecemburuan dan mengganggu persatuan bangsa. Kesimpulannya, pengembangan teknologi energi sesuai dengan kondisi geografis setiap daerah di Indonesia berpotensi memastikan ketersediaan energi untuk masa depan sesuai dengan prinsip pilar kebangsaan. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam proses pengembangan dan pelaksanaan sehingga diperlukan perencanaan yang matang untuk meminimalisir tantangan yang akan datang. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.